Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 20 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik, yang senantiasa memelihara hidup kita dari hari ke hari sampai hari ini tanggal 20 Mei 2023. Berarti tinggal 11 hari lagi kita masih ada di bulan Mei, setelah itu di bulan Juni. Kalau sudah memasuki bulan Juni, berarti sudah memasuki bulan yang ke-6. Berarti setengah tahun kita menjalani 2023. Dan kita bersyukur karena dari sejak awal kita memasuki tahun 2023 sampai detik ini, senantiasa kita berada di dalam penyertaan Tuhan. Ini bukti kasih Tuhan yang luar biasa dan membawa kita kita mau menjadi saksi, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sesuai dengan pujian yang saya akan sampaikan, saya Pastor Yakob Rahmat mau menyanyi, maukah kau jadi roti, anggur, dan saksi bagi Injil Tuhan Yesus. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau bicara yang keempat, yaitu hidup menjadi saksi. Dan yang kelima, Yesus datang kembali. Kalau tidak cukup waktunya, saya akan sambung untuk nanti malam bicara poin yang kelima, Yesus datang kembali. Tapi kalau nanti cukup waktunya, masih memungkinkan, saya akan sambung sampai bicara Yesus akan datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku, kata Yesus. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagi Tuhan Yesus? Maukah kau jadi saksi, memberitakan Injil Tuhan Yesus, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagi Tuhan Yesus? Maka kau jadi anggur yang tercurah bagi Engkau Tuhan Yesus. Maka kau jadi saksi, memberitakan Injil Tuhan Yesus, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagi Engkau Bapakku Yesus. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagi Tuhan Yesus. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil Tuhan Yesus, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagi Engkau Yesus. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagi Engkau Yesus. Aku mau jadi saksi yang memberitakan Injil Tuhan Yesus, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Yesus adalah roti kehidupan, tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus roti kehidupan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagi Engkau Yesus. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil Tuhan Yesus, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya.
Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagi Engkau Bapa, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan pikiranku dan hatiku. Kami mau baca firman Tuhan, firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan, berdaulat dalam hidupku. Aku mau jadi pelaku firman Tuhan. Ampuni Bapa semua dosaku, kesalahanku, kekilafanku. Ampun Tuhan. Roh Kudus, bentuklah hidupku untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Pakailah hidupku ini Tuhan untuk menjadi saksi alat kemuliaan-Mu, sampai suatu hari kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 20 Mei 2023. Kita bersyukur biar hari-hari kita jalani melangkahlah bersama Yesus dan mau dibentuk sama Tuhan menjadi roti dan anggur, karena Yesus adalah roti kehidupan. Artinya supaya kita menjadi saksi, menjadi batu, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat hidup ini. Anggur bicara damai sejahtera, karena Yesus adalah Raja Damai Sejahtera. Yesus adalah pokok anggur yang benar, tercurah untuk mewakili kita. Kita adalah wakil dari Tuhan Yesus. Ya, Dia Bapak kita, kita adalah anaknya. Kita supaya menjadi saksi, beritakan Injil Tuhan, beritakan tentang kebenaran Tuhan, beritakan Yesus Kristus adalah Tuhan yang esa, pencipta segala-galanya, yang melakukan segala-galanya, dan yang menciptakan segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini, ya, dua hal yang saya mau sampaikan, mudah waktunya keburu. Yang pertama, hidup menjadi saksi, dan kedua, kedatangan Yesus kembali. Mari kita kupas firman Tuhan. Saya membaca berkaitan menjadi saksi. Itu tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang 8. Demikian firman Tuhan. Lanjutan dari firman Tuhan kemarin saya sampaikan, Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Tapi temanya hari ini bicara menjadi saksi. Kemarin malam saya bicara tentang Roh Kudus. Dan kalau sebelumnya bicara kerajaan Allah, dan sebelumnya awal itu bicara Yesus itu hidup. Amin. Berikutnya yang keempat, hidup menjadi saksi. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Hidup menjadi saksi
punya dampak. Tentunya saksi harus punya dampak. Maka penting dalam pengadilan-pengadilan ya ada saksi-saksi supaya itu berdampak ya, baik terdakwa maupun bagi yang lain. Bagi hakim juga akan melihat saksi ini berkualitas atau tidak. Bersaksi menjadi kualitas sudah diterangkan kalau apabila Roh Kudus turun bersama kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita menjadi saksi bisa bohong, saksi yang tidak berdampak, tidak punya pengaruh apa-apa, tidak punya kuasa. Maka penting di sini Yesus katakan, firman Allah katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, ini dikatakan dulu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Jadi menjadi saksi punya dampak di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Apabila ada Roh Kudus, ada kuasa. Maka pentingnya di sini disampaikan, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ada kuasa Tuhan. Bagaimana kita menjadi saksi yang berdampak kalau tidak punya kuasa Roh Kudus? Tuhan berikan hikmat buat kita. Seperti di dalam Matius 10 ayat 20. Coba lihat. Saya mau baca. Matius 10 ayat 20 dikatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu, dia akan berkata-kata di dalam kamu. Amin. Roh Bapa kita berarti Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus, Roh Allah punya kuasa. Setiap tutur kata kita, lihat saudara Petrus, Rasul Paulus menjadi saksi beritakan Injil. Wah, ternyata kuasa Tuhan dahsyat sehingga beribu-ribu orang bertobat, termasuk di penjara waktu Rasul Paulus bersama Silas. Ya, dia memberitakan dan puji-pujian, dan ternyata ada kuasa sehingga penjaranya pintunya terbuka. Ya, rantai-rantainya terlepas, ada kuasa. Karena janji Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasnya. Jadi artinya kita menjadi saksi, minta selalu pimpinan Roh Kudus. Saya di dalam pelayanan beritakan firman, apapun dalam bentuk pelayanan apapun yang berkaitan dengan Tuhan, selalu berdoa minta kuasa Bapa. Roh Kudus turun ke atasku, sebab tanpa Roh Kudus itu berarti seperti manusia biasa. Berarti biasa dong, nggak ada kuasa. Kita ada kuasa. Roh Kudus dari Roh Allah, dari surga. Dunia nggak ada Roh Kudus di dunia. Roh Kudus datang dari Yang Maha Kudus. Itulah Yesus Kristus yang menguasa. Kalau Roh Kudus turun atas kita, sehingga kita punya nilai tambah. Beda dengan manusia yang lain. Manusia yang lain tidak ada pimpinan Roh Kudus, mana ada kuasa. Ya, ternyata kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saksi kita berdampak, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Seperti di dalam Matius 5 ayat 16, saya mau baca. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Memuliakan Tuhan, karena kita menjadi saksi terang, kita bercahaya di depan orang. Kalau kita punya lampu tidak bercahaya, mati. Ya, lampu sih bawa, senter bawa, ini senter. Tapi tidak menyala, tidak bercahaya. Bagaimana? Tidak punya dampak kan? Tapi kalau kita menyala, punya dampak, hidup kita menjadi berkat. Oleh mari sesuai dengan pujian ini, aku menjadi roti dan anggur. Roti bicara firman Allah, supaya kita memberitakan firman Tuhan. Berita tentang kebenaran, berita tentang Yesus Kristus, berita tentang keselamatan. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan sisi rumahmu itu akan diselamatkan. Itu menjadi saksi. Oleh mari kita harus menjadi saksi berdampak kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya kuasa. Seperti tadi firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 20. Roh Bapakmu yang di surga akan memberikan kepada kita kuasa. Lihat para hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Banyak mereka berdampak memberitakan Injil Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga banyak mereka bertobat. Maka pentingnya kita menjadi saksi, menjadi berkat hidup kita kalau Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus turun atas kita apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah. Maka penting kita jaga diri supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus turun atas kita, sehingga kita tidak menyampaikan kepalsuan, tapi menyatakan kebenaran. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sekarang yang kelima, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Itu firman Tuhan. Aku akan datang kembali seperti di dalam
Yohanes pasal 14. Coba nih, mari kita baca. Yohanes pasal 14. Ada janji Tuhan yang begitu indah. Ya, saya mau baca ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lihat ini. Jadi Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita, dan janji akan datang kembali. Coba ini, ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ya ini, Yesus pasti datang cepat atau lambat. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Karena firman Allah tidak pernah berbohong, pasti dikenapi. Dia akan datang kembali, ya, dan akan dikatakan dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kedatangan dari Yesus untuk membawa keselamatan buat kita. Tertulis pula di dalam Ibrani pasal 9, ya, saya mau baca ayat 28. Apa firman Tuhan katakan? Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia aja. Jadi dia akan datang kembali. Ini bukti nyata. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, akan artinya datang kembali. Setelah itu dia naik ke surga selama-lamanya. Tidak akan datang kembali. Karena dia datang kedua kalinya. Untuk apa? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka menantikan dia. Siapa itu? Yaitu kita semua. Dan Yesus sendiri berjanji. Saya kasih ayat terakhir lagi. Dia akan datang segera. Wahyu pasal 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi jelas, mahkota akan diberikan kepada orang setia. Tapi kalau tidak setia, diambil orang setia. Dan Yesus pasti datang. Ini firman Tuhan katakan, aku akan datang kembali. Jadi artinya, kita saat ini sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Selain pekerjaan Tuhan bersama Bapak Ibu, lain pekerjaan Tuhan dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Karena Yesus akan berjanji akan datang kembali dengan cara yang datang dengan segala kemuliaannya, kedahsyatannya, bersama para angkurusnya Tuhan. Mari kita membangun hidup kita benar di hadapan Tuhan, sehingga apa? Hidup kita layak kepada Tuhan. Ya, kebenaran yang kita timbul bukan hasil kerja kita, tapi karena Roh Kudus, karena anugerah, karena kasih karunia kita meresponi akan kebaikan Tuhan. Mari kita meresponi akan kasih karunia Tuhan. Ya, keselamatan yang Tuhan berikan dalam kita, kita lakukan dengan takut dan gentar dan taat, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita hidup bersama Yesus, surga buat selamat. Amin. Jadi jelas kita mau dipakai Tuhan menjadi saksi kalau Roh Kudus ada bersama kita. Minta sama Tuhan supaya Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, sehingga hidup kita berdampak, hidup menjadi berkat, menjadi saksi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Seperti contoh lagi, Alkitab katakan dalam Filipi pasal 2 menjadi saksi. Ayat 15, apa firman Tuhan saudara? Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di. Amin, percaya berarti hidup kita menjadi berkat, menjadi saksi yang hidup untuk menyatakan kebesaran, kasih dan kemuliaan Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Aku mau jadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Aku mau jadi anggur untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang. Aku mau jadi roti, memberitakan kabar kebenaran kepada setiap orang. Kabar tentang Yesus, Tuhan Juru Selamat. Amin, haleluya. Aku mau jadi roti, hidupku menjadi berkat bagi setiap orang. Aku mau jadi anggur, memberikan damai sejahtera. Hidupku pakai ya Tuhan, hidupku menjadi dampak yang sungguh untuk memuliakan
nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk memuliakan nama Bapakku Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Hari ini Sabtu, besok Minggu, mari semua di hari Minggu kita beribadah. Alami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hidupmu, hidupku diberkati sama Tuhan, dipakai menjadi saksi menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Yesus pasti datang, dan kita menyambut kedatangan dengan penuh sukacita, dan kita terbang naik ke surga, rapture dalam nama Yesus. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu saya bersama keluarga, minta sama Tuhan supaya nanti kalau Yesus datang, kita rapture, diangkat, masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua, dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu semua menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi saksi, berdampak, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.